Nggak harus beradaptasi ya, biasanya kayak kehidupan sehari-hari. Dia pakai high heel loh, kayak bagus deh, kayak fashion show di situ tadi saya lihat dengan rompi-rompi merahnya. Pada saat putih ini dikenakan sama seorang Nikita, apalagi ditambah dengan atribut-atribut yang sangat mewah gitu, branded, ditambah lagi dengan kelengkapan aksesoris dan segala macam, ini sebetulnya tidak menunjukkan bahwa akan mengalahkan si yang mempidanakan dia gitu. Ketika selesai sidang, yang bersangkutan terlihat berdiri dengan tenang, kemudian dia mampu menunjukkan bahasa tubuh yang tegak gitu ya, dengan ekspresi yang saya melihatnya terkendali begitu, dan nada suara ataupun statement pernyataan yang disampaikan juga dalam konteks terkendali. Penasihat hukumnya juga meminta waktu untuk pengajuan, persiapan waktu untuk pengajuan keberatan, dan majelis hakim mengabulkan untuk menerima waktu 2 minggu untuk pengajuan keberatan itu. Sangat yakin dengan eksepsi saya, ya, karena jaksa saja mengakui. Setelah hampir 1 bulan mendekam di rutan kelas 2B Kejaksaan Negeri Serang, sidang perdana kisruh antara Nikita Mirzani dan Dito Mahendra yang digelar pada tanggal 14 November 2022 kemarin turut menguak beberapa fakta yang tak kalah membuat heboh jagat maya. Bukan Nikita Mirzani namanya bila setiap gerak-geriknya tidak mengundang perhatian publik. Artis sensasional itu lagi-lagi buat warganet geger lantaran penampilannya yang super modis dalam gelar sidang perdananya kemarin. Alih-alih bersedih saat duduk di tengah kursi terdakwa, Nikita malah terlihat sumringah dan terlihat beberapa kali melemparkan senyuman pada awak media. Lantas, seperti apakah fakta di balik penampilan hingga pembawaan santai Nikita Mirzani itu? Tidak berhenti di situ saja. Sisi lain Nikita Mirzani pun ikut terungkap manakala goresan tangannya saat dibalik jeruji besi beredar luas di media sosial. Lantas, seperti apakah cerita di balik tulisan Arab yang ditulis oleh tangan Nikita sendiri di dalam rumah tahanan Serang beberapa waktu lalu itu? Dan seperti apa pula kelanjutan hukum tentang perseteruannya dengan Dito Mahendra yang akan kembali digelar pada tanggal 28 November 2022 mendatang? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Usai menjalani sidang perdana untuk kasus dugaan pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh Dito Mahendra pada 14 November 2022 di Pengadilan Negeri Serang beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani tampak cantik dan tampil fashionable seperti tidak terlihat adanya tekanan. Yang menarik, selain mengenakan setelan berwarna putih, terlihat pula beberapa aksesoris dan barang branded seperti bandana, gelang, hingga sepatu dari sebuah merek kenamaan yang tentunya dibanderol dengan harga fantastis. Gaya berpakaian Nikita Mirzani pun sempat disorot oleh seterunya Tessa Mariska. Alih-alih menyindir, Tessa memberikan pujiannya terhadap barang branded yang melekat pada tubuh Nikita saat di persidangan. Di samping itu, ekspresi sumringah yang diperlihatkan oleh Nikita pun nyatanya menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak? Saat memasuki ruang persidangan, Nikita tampak santai, bahkan sempat beberapa kali melemparkan senyum kepada awak media. Lantas, seperti apakah fashion stylist hingga pakar melihat gestur yang ditampilkan oleh Nikita Mirzani dalam sidang perdananya itu? Berpakaian bagi seseorang adalah cara untuk menunjukkan siapa jati diri sebenarnya.
ungkapan dari diri, apakah dia sedang punya mood yang bagus atau memiliki mood yang kurang gitu. Itu adalah di dunia nyata, di dunia real, bahwa ekspresi itu adalah diungkapkan lewat bahasa tanpa kata yang merujuk kepada pakaian-pakaian. Tetapi pada saat dia tidak di dunia real, artinya di dunia yang sedang dia dijalani, misalnya kayak sekarang ini dia sedang ada di ranah pidana gitu, berpakaian itu menjadi sesuatu yang menyimbolkan dari sikap atau sandiwara dia pada saat itu, momen itu gitu. Kemudian menggunakan pakaian juga, warna-warnanya itu juga menjadi simbol. Kemudian ada yang menggunakan pakaian putih, berarti artinya pada saat itu dia mengatakan bahwa saya innocent, saya tidak bersalah, saya sebetulnya patut untuk lihat kembali bahwa bla 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 ada di belakangnya gitu ya. Jadi dalih ini yang digunakan untuk mendandani diri, untuk malah menjadi simbol-simbol yang bisa dibaca, itu gampang dibaca oleh pengamat gitu, bahwa ini adalah perlakuan. Tapi pada saat putih ini dikenakan sama seorang Nikita, apalagi ditambah dengan atribut-atribut yang sangat mewah gitu, branded, ditambah lagi dengan kelengkapan aksesoris dan segala macam, ini sebetulnya tidak menunjukkan bahwa akan mengalahkan si yang mempidanakan dia gitu, tidak. Tetapi ini justru adalah sikap arogansi dari seorang Nikita yang mengatakan bahwa saya masih akan siap sepanjang ini dan akan selalu siap menghadapi kamu untuk melakukan apa yang saya bisa gitu. Dan arogansi ini akan dibawa apalagi dengan tambah branded itu. Dia pakai high heel loh, kayak bagus deh, kayak fashion show di situ tadi saya lihat dengan rompi-rompi merahnya. Berawal dari unggahan Instastory yang berujung bui, itulah istilah yang cocok untuk artis sensasional Nikita Mirzani. Sebagaimana diketahui, Nikita sebelumnya telah ditahan pada tanggal 20 Oktober 2022 lalu. Dan belum lama ini dirinya baru saja menjalani sidang perdananya. Tampak menaiki mobil tahanan Kejari Serang dengan ditemani oleh pegawai kejaksaan serta seorang rekannya yang bernama Pujianto. Wanita yang akrab disapa Nyai itu sempat menceritakan kehidupannya saat berada di dalam rutan kelas 2B Serang, Banten. Kerap dikenal sebagai artis kontroversial, Nikita rupanya memiliki sisi lain yang tidak banyak diketahui orang. Dalam siaran langsung Pujianto, Nikita Mirzani tampak memperlihatkan sebuah buku yang berisikan ayat suci Al-Quran yang ia tulis sendiri dengan tangannya. Alih-alih mengisi kegiatan selama mendekam di jeruji besi, sikap Nikita Mirzani itu pun mendapat banyak pujian dari warganet. Lantas, ayat apakah yang Nikita tulis dalam bukunya itu? Benarkah hal tersebut merupakan hikmah yang Nikita Mirzani dapatkan selama di tahanan? Tulisan aku, doa menghadapi musuh. Lihat tuh. Doa keadilan perkara. Lihat tuh, Niki tuh bikin tulisan Arab, lihat cantik banget. Zalim. Tuh, tulisan Arabnya cantik banget anjrit. Gua kalah tahu. Kalah gua serius. Kalah gua. Tulisan Arab. Dia nulis pakai Arab. Ini tuh bukan doa. Ya. Ini tulisan Arab. Kamu biasa gitu ini kita gundul sih ya. Tulisan Arab ini bukan doa. Supaya orang nggak bisa baca. Iya benar. Benar. Kamu pinter amat sih. Kamu pinter amat. Ya iya dong. Aku kan melihat blow on kalau di TV. Kalau di TV kelihatan blow on. Pura-pura begitu. Harus pura-pura bego. Iya benar. Jadi banyak sebenarnya orang semuanya ini juga ekspektasi ke kamu tuh. Terkecoh. Kakak Niki semangat kan tadi. Kalian lihat bagaimana dia menulis buku, satu buku dengan tulisan Arab semua. Bayangkan.
Gua aja yang mondok pesantren di Salafi, gua belum bisa tuh nulis kayak dia. Dia udah bisa nulis kayak gitu, keren banget tuh. Saya nggak tanya dia, yang jelas mungkin ini menjadi bagian dari perjalanan hidup dia. Dia mengatakan bahwa orang-orang di rutan itu memberikan support. Nah, jadi ini satu poin positif. Kita mengadaptasi kamu dari hidup kamu yang glamor dan sekarang. Beradaptasinya biasa aja sih. Sama teman-teman di dalam kamar juga baik-baik semua. Terus karutannya baik, KPR-nya baik, penjaganya semua baik. Jadi nggak ada yang nggak harus beradaptasi ya, biasanya kayak kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, dalam sidang perdananya kemarin diketahui Nikita Mirzani sempat menolak dakwaan hakim yang tatkala langsung mengundang perhatian publik. Didakwa pasal berlapis terkait kasus pencemaran nama baik Dito Mahendra. Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani nampak keberatan atas hal tersebut. Akhirnya pada saat itu juga Fahmi langsung mengajukan hak kliennya itu untuk mengajukan eksepsi. Usai Fahmi akan mengajukan eksepsi pada Senin 28 November 2022 di agenda sidang berikutnya. Kendati demikian, Fahmi nyatanya enggan untuk membeberkan poin apa sajakah yang akan diajukan dalam surat eksepsinya nanti. Pengacara Nikita itu hanya mempertegas jika ia akan menguraikan satu persatu eksepsi kliennya pada sidang selanjutnya yang telah diagendakan 2 minggu mendatang. Lantas, hal apakah yang membuat kuasa hukum Nikita Mirzani bersikukuh untuk melontarkan nota eksepsinya dalam agenda sidang mendatang? Ngerti ya, paham ya. Baik, terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum, ya, terdakwa apakah akan mengajukan keberatan atau eksepsi? Iya. Silakan konsultasi terlebih dulu dengan penasihat hukum saudara. Penasihat hukum terdakwa meminta waktu 2 minggu untuk mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dan informasi dari majelis hakim bahwa pelaksanaan sidang tanggal 21 November 2022 tetap akan dilaksanakan secara offline, artinya terdakwa atas nama NM akan tetap dihadirkan di persidangan. Acaranya adalah menerima atau mendengar tanggapan, mendengar eksepsi atau keberatan dari saudara penasihat hukum terdakwa. Gitu. Tanggal 28, bukan tanggal 21, 2 minggu kan dari sekarang? 28 ya, 28 November hari Senin. Penasihat hukumnya juga meminta waktu untuk pengajuan persiapan waktu untuk pengajuan keberatan, dan majelis hakim mengabulkan untuk menerima waktu 2 minggu untuk pengajuan keberatan itu. Kalau memang nanti dalam pengajuannya keberatan dari penasihat hukum terdakwa dikabulkan oleh majelis hakim, tentu kan tidak sampai dalam proses pemeriksaan saksi. Tapi kalau pengajuan keberatan itu kemudian ditolak, artinya lanjutkan pemeriksaan saksi. Nah, disitulah mungkin pada kesempatan itu saksi korban DM itu akan dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan. Sangat yakin dengan eksepsi saya, ya, karena jaksa saja mengakui. Eksepsi atau bantahan itu adalah hak terdakwa dan pengacara untuk membantah surat dakwaan, ya, hal-hal yang hendak dia bantah sehingga ada keseimbangan informasi bagi hakim. Dalam prakteknya, eksepsi penundaan itu pada umumnya sekitar 2 minggu atau 1 minggu penundaan persidangan. Terdakwa dengan pengacaranya punya hak mengajukan bantahan. Dia bisa menjelaskan semua yang menjadi bantahan dia, ya, supaya ada keseimbangan informasi bagi majelis hakim, sehingga hakim nanti bisa melihat dari 2 sisi, dari sisi penuntut umum dan dari sisi terdakwa. Kita akan lihat dalam persidangan ini bagaimana nanti jaksa mengajukan dakwaannya, tuduhannya, begitu juga dengan terdakwa dan pengacaranya melakukan pembelaan. Apakah terdakwa memiliki bukti-bukti atas ucapannya? Ya, dia bisa membuktikan dengan saksi, bisa membuktikan dengan bukti-bukti lainnya. Eksepsinya banyak. Yang paling penting saya sampaikan, kami akan menguraikan satu persatu dan bukan di sini saat ini saya hanya menyampaikan bahwa dakwaan jaksa itu membenarkan apa yang dilakukan oleh Niki, bahwa Niki hanya menghimbau, bahwa Niki tidak memfitnah seseorang, itu sesuai dengan
urean ada di sini. Seminggu lagi apa 2 minggu? 2 minggu. 2 minggu lagi sesuai dengan waktu yang diberikan oleh hakim. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi to Me.